Halo, shalom adik-adik, ketemu lagi sama Karya. Kita mau lanjutin lagi explore kita tentang kitab Markus. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa lagi. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur karena kami boleh kembali belajar firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh belajar setiap firman, supaya makin hari kami makin mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan waktu kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin dan Tuhan yang beracara. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar satu perikop llagi. Sekarang kita lanjut ke perikop berikutnya. Ambil kitabnya, ambil Alkitabnya, ambil catatannya juga. Jangan semua firman yang dipelajari lewat gitu aja nggak dicatat. Karya aja catat semuanya loh, yuk. Ambil Alkitabnya, kita mulai lagi buka kitab Markusnya, kita lanjut. Markus 1 ayatnya yang ke-14 sampai ke-15. Masih yang pendek ya adik-adik. Judul perikopnya, Yesus tampil di Galilea. Nah, ini setelah Yesus dicobai, setelah dia dibaptis, dia dicobai di padang gurun, dia langsung tampil di Galilea. Nah, apa yang Tuhan Yesus kerjakan di sana? Yuk, sama-sama kita baca ayatnya yang ke-14. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Sekali lagi yuk. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Wow, luar biasa. Lihat dong apa yang terjadi. Sesudah Yohanes ditangkap. Kalau kita baca perikop sebelumnya yang selalu memberitakan bahwa hei, waktu sudah dekat, kerajaan Allah sudah datang, ayo bertobat, beri dirimu dibaptis. Itu adalah Yohanes Pembaptis yang melakukannya. Tapi karena orang nggak percaya terus merasa bahwa Yohanes ini omong kosong, nih orang mah merusak aja ajaran yang sudah ada, ngarang gitu ya. Akhirnya dia ditangkap. Tapi percayalah adik-adik, pemberitaan Injil, pemberitaan tentang Tuhan Yesus, pemberitaan kabar baik bahwa ada janji keselamatan buat setiap orang yang percaya, itu nggak akan pernah berhenti. Buktinya apa? Setelah Yohanes, Yesus yang melanjutkan gitu ya. Jadi pemberitaan firman Tuhan itu nggak akan pernah berhenti sampai seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Allah dan Tuhan datang untuk kedua kalinya. Oke, jadi sesudah Yohanes ditangkap bukan berarti semuanya stop. Ternyata Yesus lanjutkan dan dia tetap memberitakan Injil. Dan Injil yang disampaikan juga sama, yaitu apa? Waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Ayo, waktunya sebentar lagi. Terus apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah tahu seperti itu? Yang kita harus lakukan adalah bertobat dan percaya kepada Injil. Banyak loh orang yang berhenti melakukan kejahatan, bertobat sih, tapi nggak percaya sama Injil. Ini adalah satu paket loh adik-adik. Pakai dan berarti satu paket. Bukan cuma bertobat saja, tapi harus percaya kepada Injil, baru kita bisa masuk kerajaan Allah. Tapi kalau enggak, percuma, cuma bertobat berhenti melakukan hal-hal yang jahat, tapi nggak terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya percuma. Nggak akan masuk kerajaan Allah juga. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita menyesali semua perbuatan kita yang lama-lama. Kenapa hidup saya kok begini, jahat banget, saya kok selalu nyakitin orang, kok saya nggak pernah melakukan hal yang baik, kok saya selalu ngerjain hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan. Ayo bertobat. Nah, setelah bertobat, percaya kepada Injil. Injil itu apa? Berita gembira bahwa ada janji keselamatan di dalam Tuhan Yesus. So, buat adik-adik, ketika Injil itu sudah disampaikan kepada kita, sudah dengar berita Injil, ayo ambil sikap, saya mau berhenti dari hidup saya yang lama, yang sudah tidak berguna, yang selalu nyakitin orang, yang selalu iseng, suka ngeprank, gak karu-karuan. Ayo, percaya sama Tuhan. Percaya, kalau orang percaya, hidupnya pasti dipimpin oleh Roh. Seperti yang minggu lalu kita pelajari gitu ya, minggu-minggu sebelumnya kita juga sudah belajar bahwa orang yang percaya hidup dipimpin oleh Roh, pasti
pasti hidupnya sesuai dengan maunya Tuhan. Memang Tuhan maunya kita nyontek di sekolah? Pasti enggak dong. Nyontek itu sama dengan mencuri, ingat, mencuri jawaban. Emang Tuhan mau kita ngelawan orang tua? Enggak dong. Tuhan bilang apa? Hormati ayahmu dan ibumu. Tuhan bilang apa? Boleh mukul adik? Enggak. Orang Tuhan sudah jelas-jelas bilang hidup saling mengasihi. Nah, jadi jangan disakiti. Pakai anggota tubuh untuk senjata kebenaran, bukan untuk hal-hal yang jahat. Jangan gunakan mata untuk melihat hal-hal yang gak benar. Jangan gunakan mulut untuk mengatakan hal-hal yang tidak baik. Pakai mulutnya buat memuji Tuhan, memuji teman-teman, kasih semangat kepada teman-teman. Pakai anggota tubuh tangan untuk melakukan hal-hal yang baik, menolong mama papa, mengerjakan PR, membantu mbak di rumah. Jangan dipakai buat memberantakin barang, nyakitin orang, nyoret-nyoret tembok sampai kotor, sampai mamanya gemes. Jangan lakukan itu, tapi kita mau gunakan seluruh tubuh kita untuk kerajaan Allah. Karena Tuhan bilang orang yang percaya hidupnya pasti dipimpin Allah. Oke, jadi hari ini kita belajar apa? Singkat banget, tapi karya percaya ini akan menolong adik-adik untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus aja begitu dia selesai dalam masa ujiannya, kemudian langsung tampil di Galilea, di mana di situ banyak banget orang-orang yang mendengar tentang Tuhan Yesus, mendengar tentang kerajaan Allah yang sudah dekat, tapi banyak yang belum mau bertobat. Makanya dia datang ke sana langsung mengerjakan. Begitu selesai, sudah tahu tentang firman Tuhan, sudah mengenal Tuhan dengan baik, jangan berikan waktu lagi untuk leha-leha dulu, santai-santai dulu lah. No, langsung bekerja gitu ya, mengerjakan Injil keselamatan itu. Langsung sama kayak kita sehari-hari ya, kalau kita sudah belajar gitu ya, langsung praktek gitu ya. Jangan tunggulah, entar dulu lah, nanti lupa. Entar dulu lah, lupa dikerjain, akhirnya nggak dikerjain. Ayo, begitu kita dengar firman bahwa kita harus memberitakan firman kepada orang, yuk kita lakukan. Nggak harus langsung telepon temennya juga, kamu tahu nggak sih kerajaan Allah sudah dekat, ayo bertobat. Serem juga ya, perlu sampai se-ekstrem itu, tapi kalau berani boleh gitu ya. Tapi kerjakan dengan cara yang seperti biasa aja, hidup sesuai firman Tuhan, mulai mengubah hidup kita yang mulai nggak berguna lah, yang sia-sia lah, suka males-malesan, suka nunda-nunda, terlalu banyak main game buang waktu. Ayo dibuang, dikikis, dikurang-kurangi sehingga orang bisa lihat, wow, anak Tuhan setelah kenal Tuhan, setelah percaya sama Tuhan, setelah memberi hidupnya dipimpin oleh Roh, ada perubahan menjadi lebih baik, menjadi lebih benar hidupnya, nggak buang waktu sia-sia lagi. Karya yakin dan percaya adik-adik di rumah itu pasti bisa melakukan, karena adik-adik adalah anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang dahsyat di dalam Tuhan, yang mau memberikan hidupnya buat Tuhan. Oke, yuk kita mau akhiri firman kita. Seperti biasa kita tutup firman kita dengan doa supaya melekat di dalam hidup kita dan kita lakukan dalam hidup kita. Bukan cuma didengar, tapi dilakukan. Yuk, angkat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, kami mengucap syukur, kami kembali diingatkan lagi bahwa firman Tuhan tidak akan pernah berhenti sampai bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan ketika kami boleh dipercayakan firman Tuhan, kami boleh mendengar berita firman Tuhan, kami mau menyampaikannya ke dalam hidup orang-orang lain juga, supaya mereka juga boleh mengalami Kristus di dalam hidup mereka. Kami mau Tuhan sungguh-sungguh memberi diri, bertobat dan percaya sama Injil. Kami tidak mau lagi hidup sia-sia, kami tidak mau lagi hidup di jalan yang salah, tapi kami mau membiarkan hidup kami dipimpin Roh, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa supaya kami mau Tuhan dengan sungguh-sungguh memberitakan firman kepada orang lain juga lewat hidup kami, lewat apa yang kami kerjakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau menceritakan betapa dahsyatnya Tuhan di dalam hidup kami, betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, firman-Nya sampai di sini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah.